Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, bertemu kembali di acara Devotion. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan setiap firman yang Engkau sampaikan hari ini. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Amin. Devotion hari ini kita akan membahas mengenai puasa. Saya percaya kita sudah familiar dengan kata puasa dan beberapa dari saudara mungkin sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. By the way, hari ini kita bukan membahas puasa untuk diet atau menurunkan berat badan. Menurut saya, puasa itu adalah salah satu upaya yang kita bisa lakukan untuk bisa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat contoh Tuhan Yesus belum memulai pelayanannya, dia melakukan puasa selama 40 hari, 40 malam. Dan setelah berpuasa, ia dicobai oleh iblis, dan kita bisa lihat setelah itu dia menang atas setiap godaan iblis. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa puasa adalah salah satu senjata rohani yang kita miliki sebagai orang percaya. Dan puasa adalah suatu hal yang penting untuk kita lakukan dalam membangun kerohanian kita dengan memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan belajar untuk berpantang dengan hal-hal duniawi dan juga kita bisa mengalami kemenangan bersama Tuhan. Izinkan saya hari ini untuk share apa yang seharusnya menjadi alasan atau tujuan kita berpuasa. Yang pertama adalah menyingkapkan apa yang ada dalam hati kita. Saat puasa mungkin akan ada banyak godaan ya. Kita akan cepat marah karena perut kosong. Dengan berpuasa akan memunculkan siapa sebetulnya yang menguasai dan mengendalikan kita. Apakah kemarahan, apakah iri hati, apakah kesombongan, apakah ketakutan yang ada dalam hati kita. Kita jadi tahu sebetulnya siapa yang mengendalikan diri kita. Kita bisa perhatikan apa yang keluar saat kita berpuasa, respon apa yang kita keluarkan saat kita puasa. Mengutip dari devotion sebelumnya yang berjudul Kebiasaan Berdoa, saya menyampaikan dalam salah satu poin bahwa berdoa dalam pengertian bahasa Ibrani itu judge oneself, yang artinya adalah tindakan mengoreksi diri sendiri. Sehingga saat kita berpuasa, kita perlu juga berdoa untuk terus belajar mengendalikan diri kita. Yang kedua, lebih bergantung kepada Tuhan. Matius 4 ayat 4 katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi setiap kali kita berpuasa, kita berkata, bukan dari roti saja aku hidup, tapi dari Engkau ya Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan, bukan dari roti saja. Kalau kita lihat di perjanjian lama, mengapa Tuhan memberikan mana dari surga yang belum pernah dilihat sebelumnya? Agar bangsa Israel itu bisa belajar bergantung penuh dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita percaya cukup satu kata dari Tuhan, kita dapat dipenuhi, kebutuhan kita dapat dipenuhi, dan bahkan saat segala sesuatunya itu tampak nggak ada harapan. Yang ketiga, merendahkan diri. Ini cara yang alkitabiah atau ditetapkan oleh Allah agar kita merendahkan diri di hadapannya. Nah, merendahkan diri adalah kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Tanggung jawab untuk merendahkan diri adalah bagian kita. Jadi nggak bisa berdoa minta Tuhan untuk kita bisa merendahkan hati. Yang keempat adalah mengalami terobosan. Kunci kehidupan Kristen yang sukses adalah mengetahui bagaimana melepaskan kuasa Roh Kudus dalam hidup sehingga dapat melakukan yang tidak dapat kita lakukan. Untuk itu, kita harus hidup dalam tuntunan roh, bukan kedagingan. Salah satu caranya menjalankan puasa secara teratur, disiplin rohani, dan karena saat berpuasa kita sedang menundukkan sifat kedagingan kita. Siapa yang menguasai tubuh kita? Roh atau daging? Kalau mau sukses atau terobosan, kita perlu perhatikan, kita perlu pastikan Roh Kudus yang menguasai hidup kita.
Dia pasti akan menuntun ke jalan dan tempat yang terbaik. Puasa dapat mengubah hidup seseorang, bahkan satu bangsa. Kita tahu bahwa kota Niniwe, mereka melakukan bertobat dan berpuasa selama 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, dan tidak berbuat jahat, sehingga Tuhan tidak jadi membinasakan mereka. Dan cerita yang lainnya di dalam orang Yahudi ya, yang pada saat ada di pengasingan di Persia, Ratu Esta melakukan puasa selama 3 hari, 3 malam. Dan kita bisa melihat bahwa ada suatu terobosan yang terjadi pada saat kita berpuasa. Amin. Dan poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, melepaskan setiap belenggu dan ikatan roh jahat. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Saya nggak akan bacakan semua, saya akan bacakan highlightnya saja. Dalam berikut ini menceritakan ada seorang anak yang sakit ayan dan sangat menderita. Seketika itu dia dibawa kepada murid Yesus, tapi tidak sembuh sakitnya. Setelah itu dia dibawa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menghardik roh jahat yang ada di dalam anak tersebut, dan seketika itu anak tersebut sembuh. Dan kita bisa lihat di ayat 21 ya. Dikatakan jenis ini itu tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dari cerita ini kita bisa melihat ada jenis tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Tidak hanya diatasi hanya dengan berdoa saja. Berdoa aja nggak cukup. Kita harus tahu bahwa di dunia ini ada roh jahat juga. Sehingga kita perlu melakukan juga namanya puasa. Selama kita ada di dunia ini, kita akan mengalami masa peperangan rohani. Dan itu nggak bisa hanya dengan kekuatan daging. Kita perlu meminta campur tangan Tuhan untuk bekerja, melepaskan segala ikatan dosa, belenggu, segala penyakit, dan sebagainya. Puasa bukan hanya berbicara makan dan minum, nggak makan dan nggak minum di periode tertentu, atau tidak boleh atau boleh dalam kondisi tertentu, tapi adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Ada banyak jenis puasa yang bisa kita lakukan juga. Ada puasa total, puasa tidak makan dan tidak minum, puasa sebagian, puasa makan tapi masih minum, dan ada juga puasa Daniel, tidak makan makanan lezat. Dan saat puasa kita perlu sungguh-sungguh dan komitmen dan fokus kepada Tuhan. Kita bisa lihat contoh di Alkitab ya, dalam 10 hari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka membuktikan bahwa makanan sederhana disertai berkat Tuhan tuh dapat menyehatkan tubuh mereka daripada teman yang lainnya yang memakan santapan raja. Saat berpuasa kita perlu mengganti jam makan dengan makan rohani, yaitu firman Tuhan. Jadi bukan mogok makan, biar Tuhan menjawab doa kita lebih cepat. Sejak saya mulai ambil disiplin puasa, puasa bukan hanya menambahkan kuasa, tapi juga menambahkan kekuatan iman kepada Tuhan. Ada rasa damai, khawatir itu mulai dikikis, dan kepercayaan kepada Tuhan semakin meningkat. Terkadang kita merasa khawatir apabila ada sesuatu yang akan atau sudah hilang dalam kehidupan kita. Saya rindu kita memiliki waktu doa dan puasa yang teratur. Entah 2 minggu sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, tergantung komitmen kita kepada Tuhan. Sehingga kita nggak fokus dengan apa yang akan kita makan nantinya. Tapi kita fokus hari ini kita puasa, kita menyembah Tuhan, dan mencari Tuhan lebih lagi. Kalau kita memiliki keterbatasan dalam fisik kita bisa melakukan puasa, medsos, gadget, Netflix, TV, dan sebagainya. Dan saya percaya kita akan merasakan atau mengalami pertumbuhan secara rohani, dan Tuhan akan pakai kita secara luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kita belajar puasa adalah hal yang perlu kita lakukan untuk mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan ada beberapa alasan dan tujuan puasa, yaitu menyingkapkan apa yang ada dalam hati kita, lebih bergantung kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengalami terobosan, dan yang terakhir adalah melepaskan setiap belenggu dan ikatan roh jahat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh dibagikan pada hari ini. Biarlah menjadi rema dan menjadi komitmen kami untuk kami bisa mengambil langkah untuk berpuasa dan membangun disiplin rohani yang baik, Tuhan Yesus, agar kami semakin mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, amin. Sekian devotion hari ini, sampai jumpa devotion berikutnya.